Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedeh Irma dengan NIM 060203200025. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, saya kali ini akan menjelaskan tentang pengertian audit, kemudian tujuan audit, kemudian manfaat audit bagi lembaga pendidikan, dan juga sasaran audit dalam lembaga pendidikan. Nah, audit dalam lembaga pendidikan merupakan suatu pemeriksaan ataupun pengoperasian antara fakta dengan standar nasional. Nah, audit ini dilakukan secara kritis juga sistematis oleh pihak yang melakukan dan bersifat independen terhadap suatu laporan yang disusun oleh manajemen, disertai dengan catatan-catatan pembukuan dan juga bukti yang mendukung. Nah, jadi pengertian audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi yang didapat dengan segala kriteria yang telah ditentukan. Pemeriksaan juga harus dilakukan oleh seseorang yang berkompeten di dalam bidang audit. Kemudian yang kedua, tujuan. Pada umumnya, laporan audit ini mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menginformasikan. Dalam laporan hendaknya menceritakan tentang berbagai hal yang ditemukan oleh auditor dalam melakukan proses audit. Nah, yang kedua, mempengaruhi. Hendaknya suatu laporan audit ini bisa meyakinkan para pihak manajemen tentang nilai dan juga validasi yang ditemukan pada proses audit. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan hasil, yaitu mampu menggerakkan manajemen ataupun klien auditor untuk melakukan suatu perubahan ataupun perbaikan. Nah, dalam lembaga pendidikan, audit ini merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga, manfaat. Adapun manfaat-manfaat audit bagi suatu lembaga pendidikan yaitu yang pertama, menambah integritas suatu laporan, sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar lembaga. Nah, kemudian yang kedua, di sini dapat memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk menyiapkan surat-surat maupun administrasi yang akan diserahkan kepada lembaga maupun kepada pemerintah pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga di sini memperlihatkan sejauh mana sih pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, mencari faktor-faktor apa saja yang berpotensi sebagai resiko dan dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan program-program pendidikan. Nah, yang kelima di sini membantu lembaga dalam meningkatkan pendidikan semakin baik yang sesuai dengan harapan-harapan stakeholder pendidikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, membantu dalam proses manajemen perbaikan kerja lembaga pendidikan tersebut. Nah, yang keempat, sasaran. Auditing dalam lembaga pendidikan juga memiliki beberapa sasaran. Yang pertama, yaitu berfokus pada efektivitas sistem dalam pencapaian kinerja lembaga pendidikan. Nah, yang kedua, kesesuaian penerapan 8 standar SNP. Standar SNP yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan juga standar sarana dan prasarana yang ada dalam lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, mencari kekuatan dan juga kelemahan pada lembaga pendidikan agar dapat terus dikembangkan kembali. Baik, terima kasih atas perhatian dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.